Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo ketua kelas, silahkan dipimpin. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Oke, mudah-mudahan kita diberikan kelancaran ya untuk pembelajaran kali ini. Nah, di sini ada yang tidak hadir hari Senin? Ada Bu. Siapa yang tidak hadir? Inka. Oh, Inka. Kenapa Inka ini? Sakit. Sakit? Sudah berapa hari Inka sakit? 3 hari. 3 hari. Kita doakan mudah-mudahan Inka lekas sembuh dan bisa berkumpul lagi dengan kita ya, belajar supaya tidak tertinggal Inka pelajarannya. Oke, silahkan siapkan dulu nih alat belajarnya, keluarkan modulnya, bahan buat kalian belajar, pensil, boleh juga keluarkan smartphone-nya ya. Karena nanti kita akan ada beberapa kuis menggunakan aplikasi smartphone. Sudah dikeluarkan? Buku catatannya juga boleh dikeluarkan ya. Sudah. Nah, sebelum kita belajar, kita harus membangkitkan jiwa semangat nasionalis kita ya. Silakan Naswa dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Silakan Naswa. Untuk teman-teman semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Ke dalam ya? Ke dalam. Badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih teman-teman, dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Naswa sudah memimpin temannya. Jadi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, mudah-mudahan bisa membangkitkan jiwa nasionalisme kita ya, sebagai warga negara Indonesia, khususnya kalian siswi dan siswa SMK Negeri 1 Patrol sebagai generasi penerus bangsa. Oke, sebelumnya itu Nazmi, kenapa kamu nggak pakai dasi? Tertinggal? Nanti dilengkapi ya, harus yang rapih pakaiannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi komponen dan macam ekosistem nih, ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya Bu. Oke, Amel. Apa Mel? Tentang ciri-ciri makhluk hidup. Oh, tentang ciri-ciri makhluk hidup, benar? Benar. Kira-kira apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Bernafas, Oke, bernafas, bergerak, bergerak, memerlukan makan dan minum. makan dan minum. Ada lagi yang mau menambahkan? Kata
Apa? Oh, peka terhadap rangsangan. Reva. Apa? Mengeluarkan zat sisa. Oh, mengeluarkan zat sisa. Oke, terima kasih Amel ya. Kita kasih apresiasi, kasih tepuk tangan. Atau ibu ada yel-yel ya, tepuk hebat. Gini caranya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Gitu ya, untuk teman-teman yang berani tadi menjawab pertanyaan ibu. Oke, kita masih dalam satu bab ya, masih tentang makhluk hidup. Kali ini kita akan mempelajari tentang komponen dan macam ekosistem ya. Nah, sebelumnya nih, terlihat tidak di depan kalian itu ada gambar apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Oke, apa? Afifah ya? Afifah. Ada di lautan, Bu. Oh, ternyata kata Afifa itu adalah gambar dari terumbu karang. Kira-kira apa kaitannya dengan ekosistem ya? Ada yang tahu? Oke, Dewi. Laut termasuk ke dalam ekosistem karena di dalamnya terdapat interaksi makhluk hidup. Oh, kata Dewi, laut itu termasuk ke dalam ekosistem ya. Karena di dalamnya ada makhluk hidup. Kira-kira itu ada makhluk hidup tidak? Ada. Apa saja? Ikan. Ada ikan, kemudian terumbu karang dan lain sebagainya, banyak ya. Kita tahu bahwa sekolahan kita itu atau wilayah kita tinggal, Indramayu itu terkenal dengan pantai ya, atau masuknya ke dalam daerah Pantura. Ada yang tahu Pantura apa? Pantai Utara. Pantai Utara ya. Sekolahan kita saja itu berdekatan dengan yang namanya laut. Jadi tadi Dewi mengatakan bahwa laut itu termasuk ke dalam ekosistem. Lalu apa ekosistem? Oh, Dewi lagi yang mau jawab. Apa, Bi? Ekosistem. Itu adalah suatu hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apa sih maksudnya hubungan timbal balik? Kita lihat di sini ada ikan, kemudian juga ada terumbu karang. Kira-kira saling berhubungan tidak? Apa hubungan timbal balik yang dimaksud? Ikan mendapatkan tempat tinggal kan, tempat tinggal, kemudian juga mendapatkan makanan dan juga perlindungan ya. Karena ekosistem itu tidak hanya di darat. Kalau kita manusia kan di darat kan? Ekosistem juga ada di wilayah laut ya, atau di perairan. Ada yang perairan, kalau laut itu perairan apa? Air tawar apa air asin? Air asin ya, jelas. Kalau air tawar ada lagi, ada sungai, ada danau ya, atau juga kita tahu kan ada ekosistem buatan. Kalian tahu empang ya, waduk itu buatan manusia ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini Ibu akan menampilkan video ya. Sebelumnya untuk membangkitkan semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Siap. Oke, tepuk semangat. Semangat. Jadi kita harus selalu semangat ya, untuk belajar pun kita semangat ya. Sudah dipersiapkan di depan kalian juga ada bukunya, silakan dibuka halaman di ekosistem bab yang pertama ya, dibuka. Nah, perhatikan dulu semuanya ke depan. Di sini Ibu akan menyampaikan pada pembelajaran ini indikator pencapaian kompetensinya atau IPK itu dari pengetahuan dan keterampilan. Kalian bisa mengkarakteristikkan komponen dan macam-macam ekosistem. Levelnya adalah C4. Kemudian membandingkan bentuk-bentuk interaksi pada ekosistem, level C5, dan pada keterampilan kalian mampu menyajikan klasifikasi komponen-komponen dan bentuk interaksi dalam ekosistem. Adapun tujuan pembelajarannya di sini ada 3 yang mudah-mudahan kita semua bisa tercapai ya pada pembelajaran kali ini. Peserta didik mampu mengkarakteristikkan komponen dan macam-macam ekosistem,
melalui diskusi dengan benar dan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membandingkan bentuk-bentuk interaksi melalui diskusi dengan benar dan penuh tanggung jawab. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan klasifikasi komponen-komponen dan bentuk interaksi dalam ekosistem, ya. Jadi tadi kita contohkan ambil yaitu salah satunya adalah ekosistem laut, ya. Di sana interaksinya tadi salah satunya adalah bentuk interaksi simbiosis mutualisme, ya, atau saling menguntungkan antara ikan dan juga terumbu karang. Di dalamnya juga kalian tahu ada predator besar di perairan laut. Apa itu? Ikan hiu, ya. Ikan hiu ini menjadi salah satu hewan dalam rantai makanan itu puncak, ya, karena bertindak sebagai predator. Di sana pasti ada peristiwa makan dan dimakan. Ada rantai makanannya juga, ya. Nah, untuk materinya kita nanti akan mempelajari tentang komponen ekosistem. Tadi sudah dibahas di awal dari Dewi bahwa komponen ekosistem itu ekosistem pengertiannya hubungan timbal balik, ya. Komponennya pasti di dalam ekosistem tadi ada makhluk hidup, ya. Atau ada juga komponen biotik dan abiotik. Biotik apa biotik? Bio itu artinya hidup, ya, berarti makhluk hidup yang punya ciri-ciri hidup. Minggu lalu kan sudah disinggung sama Amel, ciri-ciri makhluk hidup itu seperti apa, ya. Kemudian abiotik berarti kebalikannya. A itu tidak, bio itu hidup, berarti tidak hidup. Kalau di perairan laut tadi, kira-kira komponen abiotiknya apa saja? Air, batu, kemudian pasir, kemudian apa lagi? Cahaya, suhu, ya. Kemudian kalau di laut berarti ada yang namanya arus atau gelombang, ya. Oke, kita lanjut. Nah, tadi sudah kita bahas kan gambar yang sama. Di sini ada ekosistem laut itu berarti di dalamnya ada di wilayah laut dalam, ya. Kalau kalian menyelam, andaikan laut kita sebagus ini, ya, atau kita juga ada di laut Pulau Biawak, ya, masih terjaga gitu, masih terlihat terumbu karangnya, tapi tidak sebagus yang sekarang gitu, atau yang terlihat di gambar, ya. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah video, ya, sebentar. Kalian perhatikan videonya tampil tidak? Dengan keanekaragaman hayati. Nah, ya. Saya menampilkan sebuah video. Kalian perhatikan videonya. Tidak terdengar suaranya, ya? Pak masih join.
dosen ya? Asik. Sambil rapat katanya. Wi, coba lihat jam berapa, Wi? Setengah 10.
adanya. Ancaman dan kerusakan telah terjadi. Apa yang kita rasakan hari ini adalah hasil kerja kita di masa lampau. Bekerja sekarang, menjaga kekayaan laut kita untuk besok yang akan menjelang. Oke, sudah ditampilkan video nih. Kira-kira ada yang mau menganalisa video tadi tentang apa? Oke, Afifah ya. Oh, Afina, silakan Afina. Tentang apa, Vin? Menurut saya, dari video tersebut, ekosistem laut meliputi lautan, pantai, terumbu karang, dan estuari muara. Atau muara ya. Jadi tadi ya video yang sudah ditampilkan, ternyata ekosistem laut itu tidak hanya terumbu karang, melainkan banyak ya. Di dalamnya nanti kalian ada tadi melihat kan, ada mangrove atau hutan mangrove ya. Kemudian ada juga pesisir atau pantai. Kemudian apalagi tentunya ada di perairan laut dalam ya. Nah, selain itu ada lagi yang mau menganalisa? Ya, Sofi. Apa, Sof? Lautan Indonesia beragam spesies ikan, rumput laut, terumbu karang, dan habitat bagi 76% spesies terumbu karang dan 37% ikan karang bulan. Oh, kita kasih plus ya buat Sofi dan Afina. Kasih tepuk tangan. Bahkan Sofi detail sekali ya mencantumkan persentase dari masing-masing video tadi yang sudah diputar, bahwa di dalamnya itu ada berbagai jenis spesies terumbu karang dan juga ikan ya sebagai tempat atau habitat tadi spesies tadi. Ada lagi? Oke, Moza ya. Nilai sumber daya yang dihasilkan dari ekosistem laut dari peningkatan terumbu karang, ekosistem laut, dan lain sebagainya. Ternyata dari ekosistem laut itu Moza menganalisa bisa diambil nilai sumber dayanya ya, yaitu dari perikanan yang kita konsumsi, kemudian juga dari apa lagi? Terumbu karang. Terumbu karang berarti dari segi pariwisata ya. Kan kita indah ya, apalagi sekarang zamannya sosial media. Kita unggah, tapi kita perlu perhatikan tadi di video tersebut juga banyak terumbu karang yang rusak kan, yang mati. Terumbu karang itu kan termasuk ke dalam komponen ekosistem laut kan. Nah, terumbu karang itu juga makhluk hidup. Jadi banyak tadi di video tersebut terlihat yang rusak ya. Bahkan sebagian besar itu rusak karena tadi ya dijadikan ada nilai sumber dayanya. Selain itu ada lagi? Ya, Put? Pemanasan global dan aktivitas manusia menjadi ancaman terbesar terhadap ekosistem laut. Nah, tadi juga saling berkaitan ya dengan yang Moza katakan bahwa dari ekosistem laut itu apa? Adanya terumbu karang yang rusak. Selain karena faktor alam, juga disebabkan oleh faktor manusia ya. Oke, nah tadi kan sudah disampaikan video ya, kalian juga bisa menganalisa. Sudah terbayang belum ekosistem laut itu yang seperti apa? Sudah. Apalagi kita dekat kan, anak pantai istilahnya ya. Kita sering melihat atau kita juga sering berkunjung ke laut-laut yang ada di wilayah Indramayu ya, yang dekat dengan sekolah kita juga banyak ya. Nah, di sini silahkan kalian nanti kita bisa melihat perumusan masalahnya ya. Tadi kan secara umum saja nih, komponen dari ekosistem laut itu apa saja. Kira-kira yang namanya ekosistem, hubungan timbal balik itu seperti apa interaksinya? Apakah sama dengan yang di darat, yang di kita? Kalau kita kan interaksinya bagaimana? Manusia membutuhkan tidak dengan adanya tumbuhan? Butuh. Dengan cara apa? Makan. Kita kan makan namanya sayuran kan. Kemudian kita juga butuh tumbuhan untuk bernafas, karena udara itu dihasilkan dari
tumbuhan atau dari produsen. Kemudian juga nanti kita melihat bahwa macam-macam di ekosistem laut itu tidak hanya di terumbu karang ya. Tadi ada di wilayah pantai, kemudian juga di wilayah hutan mangrove. Kemudian di apa lagi? Muara ya. Muara kalian tahu itu di sebelah sekolah kita itu kan ada sungai. Itu masuknya muara atau estuari ya. Karena nanti akan langsung berhubungan dengan laut. Oke, sekarang silahkan kalian duduk dengan teman sekelompoknya yang sudah ibu bagi sebelumnya. Silahkan kalian duduk berkelompok untuk kita melakukan diskusi tadi ya. Melihat komponen apa saja yang ada di ekosistem laut. Silahkan duduk berkelompok. Boleh kursinya dibentuk lingkaran, boleh, supaya memudahkan kalian berkomunikasi dengan temannya. Boleh, Kay? Di mana kamu? Oh, madep sini, sok boleh. Jangan ngantuk, Jam berapa? Mel, kamu sama siapa? Ulan, Putri, ayo dibentuk kelompoknya. Boleh dibawa perlengkapannya, dibawa. Ini sudah berempat. Itu sudah. Oh, kelompok ini tunggu ya. Nanti maaf. Ibu akan membagikan LKPD. Silakan dibuka. Nanti silakan dibaca panduan untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya? Itu ada 2 ya? Itu ke sebelahnya. Siapa Chelsea? Sudah? Silakan dibuka LKPD-nya. Nanti kalian boleh browsing literaturnya menggunakan internet. Kalian juga boleh lihat di modul bahan ajar yang sudah ada ya, buku proyek IPAS-nya. Silahkan dibuka dulu, ada langkah kerja yang harus dikerjakan. Dibuka. Sebelumnya ditulis dulu ya nama kelompoknya siapa saja. Kelas berarti kelas 10 TJKT 3 ya. Maaf. Sok, ya tulis dulu, silahkan teman sekelompoknya. Handphonenya boleh digunakan untuk browsing internet. Ditulis dulu kelas dan kelompoknya ya. Nama kelompoknya siapa saja. Jam berapa sekarang, Fit? Lihat jam berapa? Sudah, iya. Nama kelompok. Ya. Sudah ditulis. Sok ditulis dulu. Aduh, ini sempit sekali. Gimana Ibu mobilenya ini? Sudah ditulis? Tulis dulu namanya siapa saja ya. Nama lengkap, jangan nama panggilan ya. Nama lengkapnya siapa? Jangan nulisnya di buku. Nah, gini buku. Nah, menek. Nah. Sok ditulis nama TJKT. Udah TJKT aja. Namanya siapa saja? Sok ditulis ya. Pahanan. Katon boleh kita. Sudah? Oke. Sudah nama Amel beli kalinya. Sudah? Sudah ditulis? Silakan dibuka di lembar pertama, ada petunjuk kegiatan ya. Nah, sekalian baca doa dulu sebelum mengerjakan LKPD. Nah, isi identitas sudah tadi, isi identitas ya. Kemudian di bawahnya ada pokok materi yang nanti akan kita rumuskan permasalahannya ya. Ada sedikit rangkuman materi, kalian baca atau kalian juga boleh menggunakan buku paket, browsing internet juga boleh ya. Nah, di sini ikuti dan kerjakan setiap langkah kerjanya ya. Nanti kalian ikuti dan ada beberapa soal yang harus kalian jawab.
Oke, kalau masih ada yang kurang paham, silahkan kalian tanyakan dulu ke temannya ya. Kalau masih belum juga menemukan jawabannya, boleh langsung tanya ke ibu. Oke, silahkan dikerjakan. Ada tugasnya tuh ya. Diisi tugas mau kah ditulis jawabannya kali nulis baik ini mah. Rep, ana nih HP ya. Sok ditulis. Nah, itu kan udah ditulis kan sama ibu. Jawabannya kali tulis baik. Ini udah suwe. Ya, mau kah? Apa? Apa Bu? Hah? Iki. Nah, ini kamu tulis dulu nih. Tadi kan video udah tadi kamu foto tuh, Put. Ya, sok ditulis sambil diskusi ya. Jangan lupa boleh menggunakan internet tadi ya. Atau dibagi nih, ada beberapa pertanyaan kan, kalian tulis kasih tugasnya, namanya diskusi ya, kelompok. Ya, kamu tulis. Ini nih, ya boleh dilengkapi ininya, contohnya hewan apa, itu ya. Invertebrata itu apa? Cari contohnya. Iya. Bukan cacing, yang di laut. Di laut kan apa? Tadi videonya tentang laut kan. Nah, ya cumi-cumi ya, buka kurung gitu. Sok boleh browsing di internet. Ya. Apa? Sini. Sudah jelas? Sudah jelas, Bu. Sok dikerjakan ya. Ibu kasih waktu untuk diskusi ya. Enggak usah. Ya, boleh gue papan tulis kok. Ih, gue aja anjing. Oke, sudah? Papa, tolong belikan minum, Papa. Bu, belikan minum. Aku nggak heran. Bu Haji, di tas saya. Sudah? Masih ada waktu, silakan. Pertanyaannya tuh banyak tuh, dibagi-bagi saja kelompok kerjanya, diskusi ya. Ada yang kesusahan? Enggak, Bu. Oke, sok. Nah, wis kali nulis bisa, wis. Ya. Kan tapi saya tambahin. Apa? Boleh menggunakan buku, boleh menggunakan handphonenya, boleh. Sok ditambah di sini kan ada kan tuh. Ini minggu lalu nih. Nah, nah ini ada komponen biotik, abiotik boleh. Sok dilengkapi ya. Yang lain dibagi tugas saja. Iya. Ya. Ada 4 tugas dan Ya, boleh. Sok. Sudah? Kelompok ini ya. nanti pertanyaan 1 saya nanti kalau udah kurang ngerti saya nanti bertanya diskusi dengan kalian. Oke, Dan nomor bagus. 2 itu Afinah ya. Dan nomor 3 itu Nadini. Dan nomor 4 itu mau Izzatun Ihsan. Saya masih ingat. Ya, tadi yang sudah video Ibu putar tuh ya. Berarti fokus ke ekosistem laut. Oke, sok silahkan. Sudah belum? Dibagi tugas biar cepat selesai. Lagi kalian nulis-nulis putri sudah. Sudah? Ini? Boleh bukunya ada di buku tuh, ada jadikan sumber literatur juga ya. Nih. Nah, ini kan komponen biotik, abiotik ada tadi ya. Tapi fokusnya tadi sama video yang sudah dilihat sama kalian ya. Berarti ekosistem apa? Lah, laut ya. Jadi ingat-ingat itu. Kalau laut tadi yang membedakan apa? Ya, ada gelombang kan. Kalau ini kan sinar matahari, suhu kan pasti juga ada ya. Tapi udara sama tanah. Iya. Di laut ada udara nggak? Ada. Ada nggak? Ada kanan perairan. Ada tapi jumlahnya kecil. Oke. Sok silahkan ya. Nah, nanti dicari invertebrata itu yang seperti apa. Sok temannya dibantu. Invertebrata itu apa contohnya? Nanti ditulisnya di mana, Bu? Sampingnya aja buka kurung.
Sok kamu cari invertebrata contohnya. Cumi-cumi tuh ya. Iya, udang. Awas kalau cacing bukan ya. Cacing itu kan di tanah. Sama juga nggak punya tulang belakang. Oke? Nah, kan Ana sing jawabannya cuma abiotik ya. Ini buku kan Ana kan tulis biasa sama kalian. Ajang Utata kan buku aku. Nah, buku boleh buka api-api aku. Nah, ya sini ada kan nih. Pencitraan biasa. Tuh, so ada tuh faktor biotik abiotik tuh ya. Jam berapa, Pin? Jam berapa? Oh, masih dosen. Dosen masih. Udah lab. Oke, sekarang ayo 5 menit lagi waktu diskusinya. Silakan. Ayo, silakan diskusinya tinggal Tinggal 5 menit lagi. Iya. Apa yang mana? Ini ciri-ciri kan Bu, ciri-ciri perbedaan. Komponen yang tadi atas. Iya, komponen biotik, abiotik apa saja. Awas ekosistem laut tuh ya. Tadi ya, video ya. Biotik nggak apa-apa gitu juga. Kan kelompok kamu nggak maju ya. Daima ya. Udah nggak apa-apa, tulis aja. Oh ya, lagi berdiskusi ya. Sampai 10.30 ya, Cuk. Eling-elingnya kan. Sudah belum? Ayo, diskusinya sebentar lagi berakhir. Apa? Ini individu. Iya, makhluk hidup. Sampai biosfer. Jangan. Lingkupi makhluk hidup. Makhluk hidup yang ada di laut mau apa bahaya? Nah, iya. Air ya, Bu. Ya, boleh. Ya, betul. Batuan, Nah, boleh tulis batuan juga boleh. Cahaya. ini sama Gelombang tadi yang benar. Gelombang. Kan ekosistem laut kan ya? Boleh. Apalagi? Iya, suhu. ada lagi kandungan itu tuh garam. Ya, boleh. Ya kan di laut kan ya, yang membedakan dengan ekosistem lain. Garam dan mineral. Ya, boleh. Lagi itu tambahin tuh komponen biotiknya, tambahin. Masa cuma ada ikan sama terumbu karang? Apalagi yang kalian suka makan tuh di kantin yang harganya 2.000 kecil tipis. Nah, kebetulan juga masuk kan? Itu dari mana? Kan dari situ. Atau seaweed ya. Nah, ya itu sama aja. Apalagi? Bolehlah itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya jangan lupa dijawab ya. Cuk, di sute sing gambarnya berwarna, Cuk. Si di sute sing gambarnya berwarna, Cuk. Coba kelompok berapa ini tuh? Kelompok 5 sudah selesai? Coba lihat. Oke, sudah ya. Sudah selesai ya. Oke. Ya. Ada bagian yang langkah terakhir itu. Mohon maaf ya, ada kalian presentasinya pakai PowerPoint, tapi nanti presentasi secara ini saja lisan ya. Oke, sudah selesai ya semuanya? Diskusinya sudah selesai? Sudah? Bentar lagi, oke.
Awas Bulan, jawab kamu habis ini Bulan. Sudah? Apa? Apa? Hewan vertebrata tuh yang punya tulang belakang hiu. Gak punya, iya. Hiu terus apa? Paus kan mamalia kan. Siapa lagi? Ikan-ikan tuh. Ikan salmon, ikan-ikan. Terus dong. Coba. Ibu udara aneh ibu. Ada. Apa? Nanti kamu nggak usah semuanya dibaca juga nggak apa-apa. Sampai ini aja nih. Nanti Kak ya. Nggak usah. Siapa Naswa ya? Kamu ya presentasi ya Naswa? Ibu yang ini maksudnya gimana? Nggak usah dibaca sampai ini aja. Langsung. Iya. Langsung. Iya. Ya, nah ini. Ya. Ya. Sudah ya? Sudah selesai diskusinya? Sudah selesai semua pertanyaan di LKPD-nya? Sudah ya? Sebelum kita menyajikan hasil, perhatikan ke depan dulu. Kita ice breaking dulu ya. Kalian tadi kan sudah berdiskusi ya. Kira-kira itu Ibu ada tebak gambar di sini. Gambarnya itu ada 5 ya, ada 5 gambar. Ya kira apa jawabannya ya? Engkaulan. Ada yang bisa jawab? Coba. Oh ternyata Wulan cepat sekali Wulan ya. Apa jawabannya? Kelangsungan ekosistem. Coba bener nggak ya? Di situ gambar pertama adalah selang ya. Ternyata selang itu huruf S-nya diganti dengan K, berarti kelang. Kemudian gambar kedua itu adalah sungai. Sungai berarti di sini I-nya diganti N, berarti kelangsungan ya. I-nya kan terakhirnya ganti N kan. Kemudian gambar ketiga apa itu? Teko ya. Teko tapi huruf T-nya dicoret, berarti yang diambil eko ya. Eko. Gambar yang keempat adalah bis, tapi B-nya dicoret diganti S, berarti eko harusnya bis ya. Jadi sis, ekosis, dan terakhir itu adalah teh ya. T di mana huruf H-nya itu adalah diganti M. Jadi tebak gambar ini dijawab oleh Wulan yaitu kelangsungan ekosistem. Jadi kita kan tadi sudah melihat ya tayangan video ekosistem laut. Kemudian juga kita melihat apabila ekosistem laut itu tidak dijaga, kan tentu ada gejala alam ya. Tadi Putri menyebutkan ada yang namanya pemanasan global, itu kan qadarullah ya, takdir Allah itu mah. Jadi dari pemanasan global itu juga dipicu yang paling banyak oleh aktivitas manusia, menyebabkan kelangsungan ekosistem di laut itu menjadi sangat memprihatinkan ya. Jadi kita sebagai generasi muda nih, kalian harus bisa menjaga kelangsungan ekosistem. Mungkin sekarang kalian belajar dulu ya, kewajibannya belajar. Jadi kalian mencari ilmu bagaimana caranya melangsungkan ekosistem yang ada di wilayah kita dulu saja, di Indramayu. Oke, kita lanjut ya. Sudah tadi ice breaking, kita lanjut ke presentasi. Oke, tadi sudah diskusikan. Sekarang kelompok siapa yang sudah siap mau mendiskusikan, mau mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, kelompok Naswa, kelompok berapa Naswa? Kelompok 1. Kelompok 1, oke boleh Naswa berdiri ya. Tugas, berdasarkan video yang ditayangkan, terdapat banyak sekali komponen penyusun ekosistem yang ada di alam. Semua komponen saling bergantung satu sama lain. Komponen penyusun ekosistem apa saja yang kamu temukan? Komponen penyusun ekosistem laut terdiri dari 1. Pantai pasir, 2. Laut dalam, 3. Terumbu karang, 4. Esturi atau muara. 2. Berdasarkan jawaban
bagaimana mengklasifikasi komponen biotik dan abiotik jika disajikan dalam bentuk tabel. Komponen abiotik: 1. Intensitas cahaya, 2. Batuan, 3. Pasir, 4. Kadar mineral dan garam, 5. Suhu, 6. Air, 7. Arus dan gelombang. Komponen biotik: 1. Hewan invertebrata, 2. Hewan vertebrata, 3. Alga, 4. Rumput laut, 5. Mangrove. Pertanyaan kedua, untuk meningkatkan pemahaman kamu, mari isi kolom yang kosong sesuai dengan Kolom kosong. Kolom yang kosong sesuai pengklasifikasian yang telah kamu pelajari di atas. Gambar pertama komponen biotik, gambar kedua yaitu komponen biotik. Pertanyaan yang ketiga, kamu diberi kesempatan untuk mencari literatur atau sumber relevan yang berkaitan dengan komponen ekosistem yang telah kamu jawab. Pertanyaan A, berdasarkan literatur yang kamu dapatkan, apa perbedaan ciri-ciri komponen biotik dan abiotik berdasarkan contoh di video? Komponen biotik, komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup, yaitu ikan, terumbu karang, rumput laut. Komponen abiotik yaitu air, batu-batuan, cahaya, gelombang, suhu, kandungan garam dan mineral. Cukup. Pertanyaan keempat, dalam video yang telah Nanti kamu 3 aja ya. terlihat ada suatu interaksi yang telah terjadi antar sesama komponen biotik maupun antar abiotik dengan komponen abiotik. Interaksi apa saja yang terbayang di pikiran kamu dalam video tersebut, serta komponen apa saja yang terlibat pada interaksi tersebut. Interaksi antara terumbu karang dan ikan di lautan yang menjadikan sebagai habitat atau tempat tinggal. 2. Rumput laut membutuhkan cahaya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Sana ya. Oke, terima kasih. Kasih plus yang lainnya untuk Naswa. Nah, tadi kelompok 1 ya sudah mempresentasikan. Ada yang mau menanggapi atau bertanya ke kelompok 1? Ya. Oke, Hasanah. Apakah mangrove Ke itu, ke Naswa. dalam ekosistem laut? Ulangi katanya. Apakah mangrove termasuk ekosistem laut? Oke, siapa yang mau jawab kelompok 1? Oke, boleh Daima. Iya, mangrove termasuk komponen biotik dari ekosistem laut. Oke, jadi benar ya. Kalau tadi mau Izatun Hasanah bertanya apakah mangrove itu kalau istilah kitanya bakau ya. Bakau itu termasuk ke dalam komponen biotik ya. Karena di laut itu bukan hanya terumbu karang yang biotik tapi juga mangrove. Karena ekosistem laut itu kan tadi ya dijelaskan bahwa di sana ada daerah pantai ya atau pesisir. Oke, selanjutnya Ibu ke kelompok 4. Mana kelompok 4? Oke, siapa yang mau menjawab? Mempresentasikan. Oke, Keisha, boleh Keisha ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang mempresentasikan materi yang telah kami diskusikan. 1. Berdasarkan video yang ditayangkan, terdapat banyak sekali komponen penyusun ekosistem yang ada di alam. Semua komponen saling bergantung satu sama lain. A. Komponen penyusun ekosistem apa saja yang dapat kamu temukan? Komponen penyusun ekosistem laut terdiri dari 1. Pantai pasir, 2. Laut dalam, 3. Terumbu karang, 4. Estuasi atau muara. Estuari ya. Estuari atau Ya. muara. B. Berdasarkan jawaban kamu di atas, bagaimana pengklasifikasian komponen biotik dan abiotiknya jika disajikan dalam bentuk tabel? Komponen abiotik: 1. Intensitas cahaya, 2. Batuan, 3. Pasir, 4. Kadar mineral dan garam, 5. Suhu, 6. Air, 7. Arus dan gelombang. Komponen biotik: hewan invertebrata, contohnya cumi-cumi dan udang. Hewan vertebrata, contohnya hiu, paus, dan ikan. Alga, rumput laut, mangrove.
Untuk meningkatkan pemahaman kamu, mari isi kolom yang kosong sesuai pengklarifikasian yang telah pelajari di atas. Gambar pertama ada gambar komponen abiotik, dan kedua ada komponen biotik. 3. Kamu diberikan kesempatan untuk mencari literatur atau sumber relevan yang berkaitan dengan komponen ekosistem yang telah kamu jawab. Pertanyaan A. Berdasarkan literatur yang kamu dapatkan, apa perbedaan ciri-ciri komponen biotik dan abiotik? Berdasarkan contoh di video. Komponen biotik, terumbu karang, ikan, rumput laut. Komponen abiotik, sinar matahari, suhu, batu, air. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, ada yang mau bertanya? Oh, ternyata dari kelompok sama ya. Boleh, Najmi. Terumbu karang termasuk ke dalam komponen apa di ekosistem laut? Apa? Oke, ada yang mau menanggapi? Oh, boleh, Intan. Terumbu karang termasuk komponen biotik. Adapun bentuk interaksinya simbiosis komensalisme antara terumbu karang dengan ikan nemo atau ikan badut. Ikan nemo mendapat tempat tinggal, sedangkan terumbu karang tidak dirugikan adanya ikan nemo di sana. Oke, sudah ya. Kita kasih plus untuk kelompok 4 ya, yang sudah berani mempresentasikan hasilnya ya. Jadi yang sudah kalian tadi diskusikan mengenai video yang sudah kalian lihat tentang ekosistem laut, bahwa ekosistem laut itu penyusunnya tidak hanya di lautan dalam ya, melainkan di pesisir pantai, hutan mangrove, dan juga di perairan laut dalam. Adapun komponen biotik dan abiotiknya antara ekosistem perairan dengan ekosistem darat itu hampir sama ya. Pasti di komponen biotik ada makhluk hidup. Tapi kita lihat di ekosistem laut tentu makhluk hidupnya berbeda kan, karena tinggal di dalam lautan itu otomatis mereka dihuni oleh organisme yang bernafasnya menggunakan insang ya. Kalau kita kan manusia ya di daratan gitu. Kemudian ada lagi, ada juga tadi Ibu mendengar ada kelompok hewan invertebrata atau tidak punya tulang belakang ya, atau istilahnya adalah hewan lunak. Hewan lunak itu tadi ada cumi-cumi. Kemudian juga ada dari kelompok, kalau kalian pernah lihat di film SpongeBob tuh ya, ada bintang laut kan. Kemudian juga ada belut laut juga ada ya. Dan kelompok vertebrata, yaitu kelompok yang punya tulang belakang. Hewan-hewan seperti ikan, kemudian juga paus ya, hiu itu termasuk kelompok vertebrata. Kalau di daratnya, ekosistem darat, manusia itu vertebrata atau invertebrata? Vertebrata kan, punya tulang belakang kan kalian, atau bahasa Jawanya gigir ya, ada tulang belakangnya gitu. Oke, tadi juga disampaikan bahwa ada tadi interaksi ya, interaksi antara ikan apa tadi Tan? Ikan nemo. Ikan nemo atau ikan badut. Tadi di gambar tuh ada ikan yang warna-warni ya. Biasanya mereka itu hidup di nyusup ya, atau mereka tempat tinggalnya di terumbu karang sebagai tempat habitat. Kenapa dinamakan interaksinya simbiosis komensalisme? Karena ada satu diuntungkan, satu tidak dirugikan, tidak apa-apa gitu. Jadi dengan kehadiran ikan nemo itu dia tidak merasa dirugikan gitu, karena yang diuntungkan hanya ikan saja ya. Ikan itu dia bisa berlindung dari mangsa yang lebih besar gitu kan. Kalau di laut ada yang namanya mangsa dan dimangsa kan. Ikan besar tentunya akan mencari ikan kecil untuk dijadikan makanan ya. Oke, tadi sudah kita presentasi dan Ibu juga sudah ada meluruskan tadi beberapa ada istilahnya yang kurang tepat ya. Estuari itu ya. Atau bahasa lainnya adalah muara. Itu juga salah satu ke dalam penyusun ekosistem laut. Nah, kalau buaya itu masuk tidak dalam komponen biotik? Buaya
Masuk kan? Ada yang namanya buaya muara gitu. Jadi beberapa spesies buaya ada yang tinggal di muara gitu. Jadi termasuk dalam komponen biotik juga. Kalau buaya masuknya vertebrata atau invertebrata? Vertebrata, dia punya tulang belakang kan ya. Oke nih, jadi kalian sudah melakukan diskusi dan ada penyampaian materi juga. Kira-kira siapa yang mau bisa menyimpulkan nih kita pembelajaran hari ini tentang apa saja? Oke, Reva. Apa Rev? Kakak. Ada ekosistem laut terdiri dari ekosistem pantai, ekosistem laut dalam, ekosistem terumbu karang, dan ekosistem muara atau estuari. Adapun Adapun komponen abiotik terdiri dari hewan invertebrata, vertebrata, alga, rumput laut, terumbu karang, mangrove, dan lain-lain. Komponen abiotiknya terdiri dari intensitas cahaya, suhu, kadar oksigen, kandungan mineral dan garam, terus apalagi gelombang ya, ada gelombang dan pasir. Ya, oke, terima kasih Reva. Kita kasih tepuk hebat untuk Reva nih menyimpulkan. Oke, masih ingat tidak tadi tepuk hebat? Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, kita sudah melakukan kesimpulan ya. Tadi disampaikan oleh Reva, betul ekosistem laut juga salah satu ekosistem yang ada di muka bumi ini ya. Selain ekosistem darat, ekosistem perairan, dan juga ekosistem buatan. Kalau ekosistem darat tadi ya tempat tinggal kita gitu. Ada ekosistem padang rumput, ada ekosistem gurun ya, ada ekosistem hutan dan sebagainya. Kalau ekosistem perairan tadi salah satunya adalah ekosistem laut, sungai ya. Kemudian apalagi danau masuk nggak? Masuk ya. Tapi danau juga ada yang danau buatan, tapi bukan namanya danau, tapi waduk ya. Nah, ekosistem buatan berarti jelas hasil buatan manusia. Ada empang, kemudian ada juga bendungan. Jelas nanti dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup manusia. Oke nih, tadi sudah juga kita pembelajaran hari ini. Nah, silakan kalian buka handphone kalian, Ibu sudah kirimkan link untuk kalian nih, ada post test ya. Ibu akan latihan. Silahkan kalian dibuka linknya di grup ya, di grup kelas ya. Coba, sudah belum Reva? Ya, kuisis itu ya. Sudah bisa dibuka? Oke, Reva sudah. Silakan dikerjakan ya kuisisnya. Silakan dikerjakan. Sudah bisa belum? Coba Putri sudah bisa? Silakan dikerjakan Mel. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu ya 10 menit. Silakan dikerjakan. Ada 5 pertanyaan ya. Bohongannya kalian ngerjain. Soal post testnya sudah. Aduh, Sela kamu nggak punya kuota. Oh ada. Oke ya udah. Silakan dikerjakan ya. Tadi kan sudah ada jawabannya semuanya di situ, gampang. Jam berapa? Bisa dijawab ya? 10? Lewat 3. Diklik bisa nggak? Udah. Masih ada waktu, dicek kembali jawabannya ya. Jangan lupa. Kuryati udah bisa belum? Belum bisa? Coba internetnya itu. Tethering aja ke temennya ya, Kuryati.
Yang sudah selesai dicek kembali jawabannya ya. Nanti Ibu lihat terkoneksi di Ibu siapa yang jawabannya betul semua atau masih ada yang salah-salah menjawabnya ini. Maaf. Jam berapa? Jangan lupa masukkan kodenya tadi ya, sudah pada bisa masuk semua. Dicek kembali jawabannya ya. Iya, Bu. Sudah. Oke, 5 menit lagi, dicek lagi jawabannya. 5 menit lagi. Apa? Udah nggak apa-apa lah. Bisa belikur. Udah bisa. Apa? Hah? Iya. Terkoneksi, udah nggak apa-apa. Sudah? Oke, silakan jangan lupa submit ya. Submit jawabannya, di save supaya tidak hilang. Oke, sudah? Jangan lupa dikumpulkan LKPD-nya, dikumpulkan kembali. Terima kasih. Sudah, mana kelompok ini LKPD-nya? Tuh sini, Hesti. Sini Hes, maaf. Oke, terima kasih. Kelompok ini mana? Kelompok, ya. Sudah LKPD. Oh ya, instrumen silakan dibuka kembali. Tadi mah kuis ya. Sekarang ada satu link lagi di Google Form. Kalian silakan berikan penilaian mengenai pembelajaran hari ini. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya ya. Penilaian hari ini di Google Form sudah? Sudah, Bu. Bisa nggak? Nah ya itu Wi, sok diisi Wi. Coba Wi. Ya, Google Formnya sok diisi Reva. Titik mana itu? Sudah? Put? Sudah, Bu. Ya, silakan diisi. Sudah? Coba Google Formnya diisi ya. Ya, diisi. Jangan lupa di submit. Cukup 14 menit sih. Kok sedih amat 14 menit? Singgon. Oh. Jangan lupa ya di submit Google Form-nya. Refleksi pembelajarannya sudah ya. Linknya, jangan sampai salah link. Ibu sudah kirim di grup ya. Oke, sudah selesai pembelajaran hari ini ya. Perhatikan semuanya. Kalau sudah simpan dulu handphonenya. Jangan lupa untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang jenis-jenis limbah ya. Limbah, sebelumnya kalian baca terlebih dahulu materinya di rumah. Jangan lupa nanti supaya kita ada komunikasi ya. Jadi kalian punya bekal dulu sebelumnya, pemahaman tentang limbah ya. Silakan dirapikan bukunya. Boleh dirapikan bukunya. Sedikit durung. Ya, minggu depan kita akan mempelajari tentang jenis-jenis limbah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan sehingga minggu depan kita bisa mengikuti pembelajaran IPAS lagi ya. Oke, sudah dirapikan buku ajarnya, boleh dirapikan dan kalian
akan mempelajari pelajaran selanjutnya ya selain IPAS. Silakan ketua kelas ditutup untuk berdoa dulu. Ya, apa? Sebelum mulai, alangkah baiknya dalam hati mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Nanti kalian jangan lupa mempelajari kembali materi yang sudah diajarkan. Nah, materi yang selanjutnya tentang limbah kalian baca terlebih dahulu di rumah ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapatkan berkah dan kita mendapatkan pengetahuan yang baru sebagai generasi Indonesia yang lebih punya wawasan yang lebih tentang ekosistem, khususnya ekosistem laut Indonesia ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati pulang ke rumah ya. Jangan lupa simpan buku paketnya di ruang perpustakaan. Terima kasih. Dah.